Setelah pembantaian yang terjadi pada pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan oleh PKI kembali terjadi pada tahun 1965. Pemberontakan tahun 1965 adalah pemberontakan yang lebih terorganisir daripada pemberontakan yang terjadi di Madiun. Banyak para militer, tokoh masyarakat, dan ulama yang pernah menjadi korban kebiadabannya. Sebagai balasan, saat pembersihan terhadap orang-orang yang dianggap komunis juga memakan banyak korban jiwa. Sahabat berbagi sejarah yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah sejarah tentang alasan Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Namun sebelum kita lanjut ke sejarahnya, pastikan dulu teman-teman untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan langsung saja kita masuk ke sejarah alasan Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Sesudah Letnan Kolonel Untung mengumumkan pembentukan Dewan Revolusi melalui RRI Jakarta pada 1 Oktober tahun 1965, para petinggi ABRI dan beberapa tokoh sudah mengendus telah terjadi kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI. Amarah rakyat mulai berkecambuk ketika kemudian diketahui 6 orang jenderal telah diculik dan kemudian dibunuh di Lubang Buaya oleh pelaku kudeta. Gerakan ini diberi nama Gerakan September 30 atau Gestapo atau G30S. Kemarahan massa mulai mengumandangkan tuntutan agar PKI, penggerak dan dalang Gestapo dibubarkan. Dendam sebagian masyarakat terhadap PKI seperti menemukan momentumnya dengan cara menuntut pembubaran PKI. Dendam terhadap partai pimpinan DNID itu sudah lama tersimpan. Bahkan ada yang telah menyimpannya di dalam hati sejak pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948 yang dipimpin oleh Musso. Kantor-kantor PKI dan organisasi underbawnya seperti SOPSI atau buruh, BTI, Tani, dan CGMI, mahasiswa, mulai diserbu bahkan dibakar oleh massa. Unjuk rasa massa ini tidak hanya di Jakarta saja, tetapi juga terjadi hampir di seluruh daerah di negeri ini. Demonstrasi mahasiswa untuk membubarkan PKI juga mendapat dukungan dari pihak tentara. Hal ini diakui oleh Kamal Idris. Saat itu pasukan Kostrad yang dia pimpin bergabung dengan mahasiswa. Mahasiswa lalu mengepung istana kepresidenan dan menyuarakan triturah atau trituntutan rakyat. Salah satunya dengan menuntut pembubaran PKI. Pada saat itu, para tentara beranggapan bahwa PKI lah yang menjadi dalang di balik G30S. Walaupun tuntutan pembubaran PKI telah dikumandangkan dan korban di pihak PKI juga mulai berjatuhan, Bung Karno sebagai Presiden RI dan juga pemimpin besar revolusi belum juga bersedia bertindak untuk membubarkan PKI karena Bung Karno belum menyahuti tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI. Maka tuntutan maksa aksi unjuk rasa tidak hanya lagi tentang pembubaran PKI, tetapi sudah mengarah kepada tuntutan agar Soekarno turun dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Secara politis, sesudah Oktober tahun 1965, posisi Soekarno sebenarnya masih cukup kuat. Wibawanya sebagai presiden dan sebagai pemimpin besar revolusi masih diakui oleh rakyat. Pada masa itu, kekuatan militer juga belum sepenuhnya berada pada kontrol Soeharto.
masih banyak satuan-satuan militer yang masih menjadi loyalis Soekarno. Tetapi lama-kelamaan wibawa Bung Karno mulai memudar. Hal ini disebabkan karena Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Selama periode 1965 sampai 1967, para jenderalnya yang dulu sangat patuh pada Soekarno kini tidak mau lagi mendengar ucapan atau perintahnya. Bahkan Soekarno pernah menerima pamflet yang menuduhnya sebagai dalang utama G30S. Dengan kewenangan dan wibawa yang dimilikinya, sesungguhnya Soekarno dapat membubarkan PKI. Tetapi hal itu tidak dilakukannya. Jika saja Soekarno mau membubarkan PKI pada akhir tahun 1965, kemungkinan besar pemimpin besar revolusi itu tidak akan menjadi sasaran para pengunjuk rasa. Puncak jatuhnya pemerintah Presiden Soekarno terjadi setelah keluarnya surat pemerintah pada 11 Maret atau Super Semar. Lewat Super Semar, Soeharto lalu mengambil alih kekuasaan. Tidak hanya itu, Soeharto juga membubarkan PKI dan menangkap 15 menteri Soekarno yang dituduh terlibat G30S PKI. Soekarno bukannya tidak melawan. Soekarno sempat berpidato, namun pidato Soekarno yang dulunya selalu dielu-elukan seolah tidak ada artinya karena situasi politik sudah dikuasai oleh Soeharto. Walau demikian, hingga detik-detik terakhir masa pemerintahannya, Soekarno tetapi bersikeras tidak mau membubarkan PKI. Alasan mengapa Presiden Soekarno tidak mau membubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI akhirnya terungkap. Alasan utamanya adalah konsep politik Nasakom yang Soekarno gaungkan pada dunia. Soekarno tidak mau membubarkan PKI karena sejak awal Soekarno melihat bahwa komunis adalah sebuah kekuatan yang diperlukan untuk menggerakkan dan memelihara revolusi Indonesia. Pandangan yang demikian sudah lama dianut oleh Soekarno. Di dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 1 ditemukan artikel yang ditulis Soekarno pada tahun 1926. Pada artikel yang bertajuk Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme, Soekarno mengatakan keinsyafan akan tragik inilah pula yang sekarang menjadi nyawa pergerakan rakyat Indonesia kita, yang walaupun dalam maksudnya sama, ada mempunyai 3 sifat: nasionalis, islamistis, dan marxistis lah adanya. Pandangan Soekarno yang dikemukakannya pada tahun 1926 ini kemudian diwujudkannya sesudah Indonesia merdeka dalam bentuk Nasakom, yaitu nasionalis, agama, dan komunis. Soekarno melihat ketiga aliran ini dapat dan seharusnya dipersatukan menjadi sebuah kekuatan untuk terus memutar roda revolusi Indonesia. Jika Soekarno membubarkan PKI pada tahun 1965, hal itu sama dengan menghilangkan atau membuang sebuah komponen penting dalam revolusi, yaitu komunisme. Artinya, Soekarno akan mengingkari sendiri dalil revolusi yang telah lama ada dalam pikirannya. Perlu diingat, pada masa itu Soekarno mengatakan, revolusi belum selesai dan untuk menggerakkannya, revolusi itu kekuatan Nasakom harus bahu-membahu. Alasan Soekarno tidak mau membubarkan PKI karena ideologi Nasakom juga dijelaskan oleh Soeharto. Menurut Soeharto, Soekarno akan menggunakan kekuatan PKI untuk mempersatukan Indonesia. Karena itu, Soekarno tidak akan menghapus PKI setelah G30S PKI walaupun ada desakan dari rakyat. Apalagi Soekarno telah mengeluarkan konsep ideologi baru, yaitu Nasakom, nasionalis agama dan komunis, yang telah digaung-gaungkan Soekarno. Tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di panggung internasional. Konsep Nasakom disampaikan dalam konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, tahun 1955 dan juga di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Konsep Nasakom tersebut tidak hanya ke dalam negeri, tetapi juga sudah dijual ke luar negeri melewati pidato beliau di Persatuan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Cerita Soeharto menirukan ucapan Soekarno
ketika disampaikan bahwa rakyat yang menghendaki pembubaran PKI. Soekarno mengatakan, "Har, Soeharto, kamu harus tahu bahwa saya ini bukan hanya pemimpin Indonesia, saya ini pemimpin dunia." Soekarno melanjutkan, "Saya sudah terlanjur menjual konsep Nasakom itu kepada dunia. Sekarang saya harus bubarkan PKI. Berarti saya kan harus cabut konsep saya itu. Jadi mau diletakkan di mana muka saya ini?" Alasan lain mengapa Soekarno tidak mau membubarkan PKI adalah karena kedekatannya dengan negara-negara komunis, terutama RRC dan Uni Soviet. Pada masa menjelang tahun 1965, Soekarno masih terus menghantam negara-negara yang disebutnya neokolonialisme atau nelikom atau nekolim. Negara-negara nekolim yang dimaksudkannya ini adalah juga negara-negara yang sangat dekat hubungannya, bahkan dilindungi oleh negara-negara imperialis kapitalis. Untuk menghadapi negara-negara nekolim ini, maka dibutuhkan bantuan dari negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan RRC. Pada masa sebelum Oktober tahun 1965, Soekarno meningkatkan kerjasama dengan RRC dan Korea Utara. Dengan hubungan erat yang demikian, maka tidaklah mungkin Soekarno membubarkan PKI yang pada masa itu merupakan partai komunis terkuat di luar negara-negara komunis. Dan itulah tadi alasan mengapa Soekarno tidak membubarkan PKI walau telah melakukan pemberontakan dengan ideologi Nasakom. Soekarno berusaha membangun sebuah negara yang kuat dengan bersatunya ketiga ideologi tersebut. Walau mungkin masih ada alasan lain sehingga Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Tetapi sejarah mencatat, karena PKI tidak dibubarkanlah, maka berbagai unjuk rasa semakin marak. Profesor Salim menceritakan pernah ada upaya dari Soekarno membubarkan PKI, tetapi akan membuat partai baru yang juga berhaluan komunis. Cerita ini beredar tidak lama setelah peristiwa Gerakan September 30 atau Gestapo. Pada 11 Maret 1966, Soekarno telah menyerahkan pimpinan negara kepada Soeharto. Sejak saat itu pula lah Soeharto secara de facto telah menjadi pemimpin negeri dan menjadikan PKI sebagai partai terlarang. Setelah pembubaran tersebut, perlahan-lahan Nasakom tidak lagi terdengar di Indonesia. Dan itulah tadi alasan Soekarno tidak mau membubarkan PKI. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Jangan lupa tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Dan sampai jumpa di sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.